Halo, selamat datang di kelas 10 Bisnis Daring dan Pemasaran untuk semester pertama. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang komunikasi bisnis. Nah, pertama, kita harus memahami apa yang dimaksud dengan komunikasi. Komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communis, yang berarti sama, atau communicare yang berarti membuat sama. Nah, dalam bahasa Inggris itu adalah communication, yang artinya proses pertukaran informasi, konsep, ide, atau perasaan antara dua orang atau lebih. Definisi komunikasi menurut bahasa Indonesia adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami oleh lawan bicara. Nah, menurut Andri Ferianto, komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis, mencakup berbagai bentuk komunikasi, baik komunikasi verbal dan nonverbal. Nah, sekarang kita melihat bentuk-bentuk dari komunikasi. Nah, bentuk yang pertama adalah komunikasi verbal, dan bentuk yang kedua adalah komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi verbal ini merupakan salah satu bentuk komunikasi kepada pihak lain melalui tulisan dan lisan. Sementara untuk komunikasi nonverbal ini bentuk komunikasi dengan menggunakan gerakan-gerakan tubuh, bahasa tubuh, sebagai alat untuk berkomunikasi dengan orang lain. Sekarang kita lihat tujuan dari komunikasi bisnis. Yang pertama, informing. Informing ini adalah memberikan informasi kepada konsumen sehingga konsumen memiliki pengetahuan mengenai produk perusahaan. Yang kedua adalah persuading. Persuading ini diharapkan konsumen akan terpengaruh dan terbujuk untuk membeli produk perusahaan. Yang ketiga, collaborating, yaitu kolaborasi dapat menciptakan adanya kerjasama antara penjual dengan pembeli. Nah, sekarang kita akan melihat unsur-unsur dari komunikasi. Yang pertama adalah komunikator. Komunikator ini adalah orang yang memberikan informasi. Kemudian ada komunikan. Komunikan adalah orang yang menerima informasi. Kemudian pesan. Pesan adalah informasi yang disampaikan. Media adalah alat yang digunakan untuk menunjang komunikasi. Kemudian efek adalah pengaruh yang timbul atas informasi yang disampaikan. Kemudian ada umpan balik atau tanggapan setelah informasi diterima oleh komunikan. Nah, kita sekarang masuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi. Yang pertama adalah latar belakang budaya. Latar belakang budaya mempengaruhi cara orang dalam berkomunikasi, yang terbentuk dari pola pikir seseorang melalui kebiasaannya. Jadi, semakin sama latar belakang budaya antara komunikator dengan komunikan, maka komunikasi akan semakin efektif. Yang kedua adalah kelompok atau grup. Nah, jadi seseorang yang tergabung dalam kelompok akan mempengaruhi cara seseorang berperilaku, termasuk dalam cara ia berkomunikasi. Misalnya, seseorang yang aktif di kegiatan pramuka cenderung akan memiliki tingkat disiplin yang tinggi dan mudah bergaul. Selanjutnya, harapan. Harapan mempengaruhi pengiriman dan penerimaan pesan dalam melakukan komunikasi. Perusahaan memiliki harapan agar konsumen menjadi pelanggan setia, sehingga proses pengiriman informasi harus dilakukan dengan tepat, ramah, sopan, dan menyenangkan bagi pelanggannya. Kemudian ada pendidikan. Nah, tingkat pendidikan berpengaruh terhadap pola pikir dan wawasan seseorang dalam menyikapi suatu masalah, termasuk dalam berkomunikasi.
Semakin tinggi pendidikan seseorang, biasanya semakin tinggi pula harapannya agar suatu proses komunikasi terlaksana dengan efektif dan memuaskan. Kemudian ada situasi. Situasi ketika proses komunikasi terjadi akan mempengaruhi seseorang dalam menentukan sikap. Nah, penjual harus pandai memahami situasi yang dialami oleh calon pelanggan. Misalnya, calon pelanggan yang terburu-buru sebaiknya menerima informasi sesuai dengan yang dibutuhkannya, tanpa harus menambah berbagai informasi yang kurang penting. Nah, demikian video pembelajaran pada kali ini. Semoga kita bertemu kembali di video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak.